pengumpulan data, dan sekali lagi tim penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta luar biasa mampu menggerakkan masyarakat untuk melakukan pendataan secara mandiri dan benar-benar menjadi motor penggerak bagi keluarga dan juga melakukan pemberdayaan bagi masyarakat. Luar biasa. Hadirin Ibu Bapak yang kami banggakan, berikut marilah kita sama-sama menyimak arahan Gubernur DKI Jakarta sekaligus membuka rapat kerja daerah PKK DKI Jakarta tahun 2022 yang akan ditandai dengan pemukulan gong. Kami mohon perkenan kepada Bapak Anies Rashid Baswedan PhD. Yang saya hormati Sekretaris Umum Tim Penggerak PKK Pusat, Ibu Nani Suhajardiantoro. Terima kasih Ibu atas kedatangannya pada pagi hari ini. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta, Ibu Ferry Farhati. Yang saya hormati Ketua Bidang Pembinaan Karakter Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta, Ibu Elisa Sumarlin. Ketua Bidang Penguatan Ketahanan Keluarga Tim Penggerak PKK, Ibu Komaria. Yang saya hormati Asisten Kesejahteraan, yang saya hormati Kepala Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta, Ibu Tuti, para wali kota yang hadir di sini atau wakil wali kota, para pejabat lingkungan Pemprov DKI Jakarta, semuanya yang hadir, para pengurus tim penggerak PKK, para mitra PKK, dan peserta Rakerda PKK yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar PKK? Nah, tepuk tangan buat kita semua. Iya, ibu-ibu sudah kangen memang. Sudah lama sekali kita ini ketemunya lewat Zoom terus. Akhirnya kembali ke kantor PKK ini ketemu langsung dan acara Rakerda. Insya Allah nanti Rakerdanya menghasilkan terobosan-terobosan program buat kita semua. Semangat ibu-ibu. Semangat. Semangat, semangat. Semangat ibu. Insya Allah semangat. Ibu-ibu semuanya, Bapak Ibu saya hormati, saya mengikuti dari dekat apa yang dikerjakan oleh PKK ini. Dan kalau boleh sampaikan sekalian bahwa luar biasa. Ini Bu Nani yang dikerjakan di sini ini luar biasa Bu Nani. Kita boleh berikan tepuk tangan apresiasi kepada semua yang terlibat. Dan tadi barusan kita mendengar sampaikan oleh Bu Tuti, Kepala DPP APP, Kepala Dinas PPAPP. Program Cari. Kita sedang raker hari ini. Kita gunakan apa yang tadi dipaparkan sebagai contoh bagaimana sebuah problem bisa diselesaikan dengan kerja bersama. Keunikan PKK dibandingkan dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan lain, apakah itu NGO, baik domestik maupun internasional, PKK ini insya Allah akan ada selama ada pemerintahan, kira-kira begitu. Betul ya? Anda terus, kalau pemerintah bermitra dengan lembaga manapun, ada kemungkinan lembaga itu tutup, Bapak Ibu. Ada kemungkinan lembaga itu pindah. Kalau PKK tidak. PKK itu sudah menjadi partner permanen. Nah, apa yang terjadi di kasus Cari ini? Karena Cari ini dari awal kita kerjakan bareng-bareng ya, Bu Ferry, Bu Tuti, kita kerjakan sama-sama. Kami waktu itu merasa bahwa kita tinggal di sebuah kota yang punya akses atas alat
digital ini yang luar biasa. Di Jakarta itu penetrasi digital lebih dari 95%. Di sisi lain, data yang kita miliki tentang keluarga, tentang masyarakat kita, itu seringkali timpang. Seringkali timpang. Jadi, Bapak sekalian, data di kita itu dikelola sesuai dengan bidangnya. Efeknya, datanya sering tidak ngobrol satu sama lain. Data itu tidak bisa nyambung. Dulu ketika saya bertugas di Kementerian Pendidikan, Ibu Nahdiana, mungkin masih ingat, dulu ada database namanya Padamu Negeri dan Dapodik, gitu ya. Bayangkan satu sekolah, gurunya mengisi namanya Padamu, Padamu ya, bukan Padamu, Padamu Negeri ya, Padamu Negeri, Padamu, kemudian yang Padamu itu singkatannya apa? Pusat Data. Iya, enggak, Padamu singkatannya apa, Bu? Pusat Data Umum, pokoknya singkatannya jadi namanya Padamu gitu. Tapi itu Pusat Data Umum lah. Pangkalan Data Umum, Pangkalan Data Umum, Pangkalan Data Umum. Yang sudah boleh. Itu satu sekolah. Jadi benar nih, gurunya mengisi Padamu, siswanya diisinya dalam Dapodik. Itu digabung itu nggak mau, Bapak Ibu. Nggak mau. Yang satu Dirjen Pendidikan Dasar Menengah, yang satu Dirjen Guru. Oh itu data kami, ini data kami. Lawang di sekolah kita mengerjakannya sama kok gitu. Kenapa itu tidak digabung? Kalau digabung maka sinkronisasi lebih mudah, bukan? Di sini kadang-kadang kita meninggikan kepentingan kita dan kepentingan birokrasi di atas kepentingan untuk masyarakat. Waktu itu di kementerian bilang itu harus digabung. Nggak mau digabung, susah betul digabung itu. Akhirnya saya kasih pilihan. Anda mundur, oke, ini saya gabung, atau Anda ikut dan digabung. Dan ada yang milih mundur. Oke, digabung itu. Jadi satu. Ketika kami bertugas DKI, bulannya Februari 2018, data itu macam-macam semua. Data tata ruang ada, data pendudukan ada, kemudian data dari smart city ada. Itu data itu semuanya sendiri-sendiri, tidak menjadi satu kesatuan. Bulan Februari, semua data harus menjadi satu, namanya Jakarta Satu. Semua harus masuk. Pilihannya adalah ikut atau keluar dari barisan. Karena ini untuk kepentingan Jakarta. Dan alhamdulillah ikut semua. Sekarang menjadi Jakarta Satu. Nah, problemnya lagi adalah bagaimana kita bisa mendapatkan sudah terkumpul datanya akurat. Datanya benar. Dan ketika bicara datanya benar, siapa yang paling tahu tentang keluarga di lingkungan kita? Ibu-ibu, bukan? Siapa yang bisa mengerjakan atas nama ibu-ibu? Iya, PKK. Karena itu kemudian kita bilang, yuk PKK yang gerak nih. Jadi kita melihat nih, cari PKK menjadi program yang cocok nih dengan kepentingan kita. Satu sisi kita punya kepentingan, dan menarik, ada sebuah kelurahan, Pak, sebuah kelurahan, data Dukcapil 100.000 penduduknya. Ibu-ibu bikin riset lewat cari, keluar angkanya berapa? 30.000. Dan ibu-ibu yakin data kami lebih benar daripada data Dukcapil. Nah, ibu-ibu, kami tahu Pak siapa yang kos di situ, siapa yang orangnya nggak ada, siapa yang rumahnya kosong, siapa yang... Ibu-ibu tahu. Jadi data yang senyatanya 30.000, yang tercatat di kita 100.000. Ini Bu Nani kalau angkanya selisihnya cuma 20.000 nggak apa-apa. Selisihnya itu kenapa? Banyak sekali orang yang kalau sudah punya KTP Jakarta tidak mau meninggalkan KTP-nya. Betul kan? Walaupun sudah tidak tinggal di Jakarta. Jadi secara pencatatan kita, mereka catat. Ada sebuah kelurahan, saya tidak sebut nama kelurahannya. Tapi di Jakarta Pusat lokasinya. Dan ini, enggak apa-apa Pak. Itu kan bukan salah-salah kita. Itu kan karena orang memang tidak memutasi. Jadi dicatatnya 100.000, dalam kenyataannya 30.000. Tapi yang bilang 30.000. Nah, Bu, ketika ini dibereskan, muncul manfaatnya kapan? Saat kita kemarin harus vaksinasi. Nah, pada saat kita harus vaksinasi,
Untung kita punya data yang baik. Sehingga ketika dikatakan nih, misalnya di kelurahan itu yang sudah vaksin baru 27.000. Oke. Kalau kita pakai data Dukcapil berapa persen? 27%. Kalau pakai data yang senyatanya 90%. Padahal sama-sama 27.000. Yang satu dibagi 30.000, yang satu dibagi 100.000. Lalu terlihat, wah capaiannya kurang. Nah kasihan lurahnya mencari orangnya di mana coba? Ayo kejar Pak Ibu Lurah itu. Betul nggak? Nah, kan Pak Lurah sama Pak Wali dikejarin kan? Ayo suruh kejar vaksinasi. Pak orangnya nggak di sini Pak, katanya. Teman dalam catatannya ada gitu. Nah, jadi Bapak sekalian, begitu data itu terintegrasi dan benar, PR berikutnya adalah what to do with it. Oke, kita punya datanya, kita punya informasinya, lalu dipakai untuk apa? Kadang-kadang kita mengumpulkan datanya luar biasa kaya, lalu pemanfaatannya kurang optimal. Nah, sekarang kita harus manfaatkan. Nah, jadi saya ingin teruskan nih dari pola cari tadi. Apa yang membuat cari itu powerful sebagai program? Satu, inisiatif dari PKK-nya ditandem dengan program dari DPP APP. Kalau DPP APP tidak menyiapkan softwarenya, tidak menyiapkan orangnya, dan tidak mempercayakan kepada PKK, bisa jalan tidak? Nggak bisa, nggak bisa. Jadi begitu DPP APP nyiapin itu, maka semangat yang luar biasa tinggi itu ketemu alatnya untuk dieksekusi di lapangan. Betul kan? Jadi ini yang namanya kolaborasi. PKK tidak bisa bikin software. Coba bikin software. Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Ibu-ibu, PKK dikasih tugas bikin aplikasi. Bisa tidak? Nggak bisa. Bikin server. Nggak bisa. Anggarannya tidak ada, orangnya tidak ada. Banyak tuh masalah di situ. Sebaliknya, DPP APP, suruh survei di lapangan. Bisa tidak? Nggak bisa. Suruh ngecek tiap keluarga. Nggak bisa. Nah, tapi sekalian, this is collaboration. Ini yang disebut sebagai kolaborasi. Nah, yang menarik adalah dinas mempercayakan itu 100% kepada PKK untuk eksekusi di lapangan. Ada feedback, sistemnya diperbaiki. Ada feedback, sistemnya diperbaiki. Betul ya? Begitu. Sampai kemudian sistem itu menjadi, bisa dibilang, mendekati sempurna. Nah, ini adalah sebuah terobosan dahsyat yang tinggal direplikasi. Nanti insya Allah mungkin Bu Nani pola yang ini bisa digunakan di banyak tempat. Karena aplikasinya udah sama. Kan tinggal digunakan di banyak wilayah nih. Dan kita Jakarta itu paling senang kalau apapun yang kita kerjakan bisa dimanfaatkan oleh semua tempat di mana saja. Mudah-mudahan dengan begitu pahalanya berlipat. Jadi intellectual property of Indonesia, bukan cuma intellectual property dari kita semua. Nah, saya ingin teruskan konteks ini. Lalu apa PR berikutnya? PR berikutnya, Bapak-Ibu sekalian, kita sudah berhasil buat kolaborasi untuk masalah pengumpulan data. Nah, sekarang kita ketemu dengan problem-problem lain. Kalau kemarin problem pengumpulan data, problem-problem itu adalah terkait dengan persoalan kesehatan, persoalan pendidikan yang ada di keluarga-keluarga di Jakarta. Nah, sekarang PR kita adalah bagaimana pola yang sama kemarin antara DPP APP dengan PKK bisa dikerjakan dengan dinas-dinas lain yang punya relevansi dengan program PKK. Jadi, kalau kita lihat kemitraan yang kemarin dilakukan itu, sebutlah itu sebagai satu prototipe untuk jadi contoh. Lebih baik kita ini, saya selalu percaya begini Bu, lebih baik mulai kecil dan sukses daripada mulainya besar tapi banyak dengan masalah. Mulai dengan satu kecil. Jadi start small nih Bu. Kemudian think big, start small, act now. Gitu kira-kira. Berpikirnya besar, mulainya dari yang kecil, kerjakannya sekarang. Nah, berpikirnya besar, peningkatan kebahagiaan keluarga. Temanya juga ini kan, menuju keluarga bahagia.
kebahagiaan keluarga, start small, partnership data. Nah, sekarang yang berikutnya. Karena itu untuk yang berikutnya, kita perlu segera melakukan hal yang sama. Pak Askesra mana Pak Askesra? Oke, Pak Askesra. Pak Askesra perlu lakukan hal yang sama untuk program-program PKK yang menyangkut langsung kepada kesejahteraan keluarga, kebahagiaan keluarga. Tadi saya cek misalnya ada program namanya Bagimu juga ini, Bu. Di sini Bagimu juga namanya ya. Bagimu itu singkatan rupanya, bahagiakan anak, beri gizi yang cukup dan stimulasi. Bahagiakan anak, beri gizi yang cukup dan stimulasi. Bagimu. Nah, selama ini kita sering jalannya sendiri-sendiri. Dinas Kesehatan jalan, kemudian libatkan PKK sebagai pendamping, libatkan PKK untuk membantu, tapi bukan PKK yang di depan, betul tidak? PKK-nya beradanya di samping lah, jangan belakang, di samping, di samping. Samping, depan, belakang itu tergantung motretnya dari mana, Bapak Ibu. Ya. Kalau saya begini yang satu bilang, kalau fotonya dari sana, saya berada di samping, Bapak Ibu ya. Jadi kira-kira kalau sekarang apa yang dikerjakan di DPP APP dengan PKK dalam urusan cari itu, DPP APP-nya berada seperti posisi Tuturi Handayani, kira-kira begitu. Betul ya? Yang di depan adalah PKK. PKK kumpulkan data, PKK lengkapkan data. Butuhnya apa? Kami support. Butuhnya apa? Kami support. Kan gitu kira-kira. Nah, yuk lakukan itu untuk stunting di Jakarta. Oke. Jadi stunting itu Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu di depan, ibu-ibu PKK di depan. Kemudian yang di belakang nanti kesehatan, yang di belakang yang bidang-bidang lain. Begitu juga dengan terkait pendidikan, Bu Nadiana. Jadi kami berharap kita segera siapkan perangkat hukumnya supaya apa yang menjadi arah di sini tidak menjadi lisan saja, tapi menjadi perangkat hukum supaya nanti dinas-dinas bisa mengalokasikan anggarannya supaya anggaran itu bisa menjadi infrastruktur lalu menopang program aktivasi di PKK. Jadi pembinaan SDM di PKK, kemudian terutama yang terkait dengan kader-kader Posyandu, kader PIK keluarga, itu semuanya nantinya bisa disupport oleh dinas. Nah, ini juga membantu mengurangi beban yang ada pada dinas. Dan dalam kenyataannya yang paling tahu situasi di lapangan adalah PKK, paling tahu. Lebih baik di depan. Bayangkan bila itu dilakukan untuk Posyandu. Posyandu itu dikerjakan bersama-sama. Posbindu juga begitu. Rumah kami ini Posbindu sejak jauh sebelum saya bekerja di DKI. Posbindu, dan saya perhatikan semua yang berada di depan PKK itu sifatnya membantu infrastruktur saja. Ketika Posbindunya mau disiapkan, nyiapin kursi, nyiapin meja, nyiapin infrastruktur, tapi secara substansi hampir tidak terlibat. Nah, sekarang sudah saatnya kita menempatkan PKK ini sebagai, kalau bahasa yang biasa kita gunakan dalam perkembangan kota itu, PKK sebagai co-creator dan kita sebagai kolaborator. Jadi buat teman-teman boleh tepuk tangan. Nih, tepuk tangan dari samping. Terima kasih menyimak, Bu. Jadi saya berharap nanti di dalam raker ini kita dengar apa program yang harus dikerjakan untuk bisa menuju keluarga bahagia. Lalu apa yang dibutuhkan dari jajaran DKI yang bisa dibantu. Sesudah itu Pak Askesra rumuskan itu menjadi langkah untuk dibuatkan peraturannya. Buatkan pergubnya, kemudian siapkan toolsnya, dan kalau perlu dibuatkan teknologinya. Kita kan bisa bikin seperti ini untuk Posyandu. Kita bisa buatkan seperti ini untuk Posbindu. Kita biasa buatkan ini untuk apakah program-program lain supaya benar-benar
kita bisa mengetahui siapa bermasalah apa di mana. Seperti kemarin ketika kita punya Corona Jakarta .id, lalu itu kita buat namanya KSBB, kolaborasi sosial berskala besar. Dan kolaborasi sosial berskala besar itu membuat orang di mana saja kalau membantu di Jakarta bisa lihat petanya. Nah, kami berharap apa yang nanti bisa dikerjakan sama-sama ini nantinya bisa membuat PKK kerjanya lebih optimal. Nah, bagian dari ibu-ibu semua adalah mengidentifikasi masalah yang ada di pemukiman, di keluarga-keluarga kita itu banyak sekali. Tugas kita adalah melakukan prioritasasi. Diprioritaskan mana yang paling atas, mana nomor 2, mana nomor 3, nomor 4. Karena kalau ditanya semuanya harus dikerjakan, iya. Tapi masalahnya tangan kita terbatas. Karena itu buatkan prioritasasi. Dari prioritas itu kemudian susun mana yang bisa langsung dikerjakan bersama dengan TKI. Nah, bagi kita ini untuk kita-kita yang berseragam di jajaran pemerintah, kita betul-betul optimalkan sumber daya yang ada di PKK untuk senyatanya action di lapangan. Yang dalam kenyataannya juga sudah terjadi, tapi seringkali tidak diinstitusikan di level provinsi. Ya kan? Diinstitusikannya biasanya nih Pak Wali, Pak Camat, Pak Lurah itu biasanya langsung sampai PKK, betul kan? Tapi seringkali kita yang di provinsi malah berjarak nih. Nah, ini harus diinstitusikan sebagaimana dikerjakan oleh DPP APP. Kemarin itu menurut saya ini jadi contoh baik. Dan apa yang terjadi? Data yang dimiliki luar biasa. Saya sempat menjadi responden ketika petugas PKK datang. Dan pertanyaan itu membuat saya betul-betul kelimpungan jawabnya. Iya, ditanyain, tanamannya berapa di rumah ini? Berapa tanaman di rumah ini ya? Sebentar, saya juga nggak pernah ngitung berapa. Ditanyain tanaman apoteknya apa saja? Apa saja tanaman apotek? Ditanya berapa kali rapat RT? Waduh, berapa kali rapat RT? Siapa saja? Jadi pertanyaan itu begitu detail. Tapi ketika saya mendengar rapat itu semua, saya membayangkan kekayaan informasi yang bisa bermanfaat. Nah, tugas kita kemudian yang kedua, ini lagi Pak Askesra, data yang ada di Cari ini dilakukan semacam workshop dengan mengundang dinas-dinas terkait bagaimana mengoptimalkannya supaya datanya itu termanfaatkan. Ya, ya. Bismillah. Yang penting kan optimal nanti kan. Jadi dioptimalkan. Kenapa? Sayang bila data itu menjadi data yang tidak hidup, data mati. Data hidup itu kalau kita optimalkan pemanfaatannya. Jadi program-program yang ada, nah ini kerjasama dengan Kominfotik. Jadi kira-kira begini, sudah terkumpul, dikirimkan itu kemana-mana. Kirimkan ke semua tempat supaya semua tahu apa yang bisa dimanfaatkan dari sini. Nah, kecenderungan kita ini adalah bila ada permintaan kita penuhi. Bila ada masalah kita selesaikan. Tapi bila tidak ada masalah dan tidak ada permintaan, kita tidak berbuat apa-apa. Itu kecenderungan kita. Nah, sekarang jangan begitu. Justru sekarang ditunjukkan apa yang menjadi fakta di lapangan sebelum dia menjadi keluhan, sebelum dia menjadi masalah, sudah langsung ada langkah-langkah untuk intervensi. Dan ini bermanfaat juga untuk pengembangan potensi. Pengembangan potensi itu luar biasa, Bu sekalian. Jadi kita sering ketemu dengan kenyataan bahwa banyak keluarga-keluarga yang memiliki aktivitas yang bisa didukung oleh pemerintah. Misalnya program Jakpreneur kita. Program Jakpreneur kita itu membantu pelatihan-pelatihan, membantu financing. Bila data itu dimanfaatkan, nanti Dinas UMKM itu bisa menjadikan itu sebagai target masyarakat untuk dijangkau. Dan lagi-lagi PKK juga bisa menjadi jembatan di situ. Jadi bukan saja terkait dengan aspek seperti kesehatan, pendidikan,
tapi aspek peningkatan kesejahteraan. Karena kita tahu di Jakarta ini, sekalian, kalau sudah biaya hidup meningkat, yang paling merasakan bapak atau ibu? Ibu yang paling merasakan. Yang sering harus cari hutang sana sini siapa? Bapaknya nggak pernah ya cari hutang. Bapaknya tahu beres. Tapi kalau pas anaknya berprestasi disebutnya nama bapak apa nama ibu? Apa? Jadi ini situasi yang sering kita hadapi nih di lapangan. Nah, pesan utamanya sekalian dalam raker ini rumuskan prioritasnya. Lalu saya berharap kemitraan dikerjakan. Ini juga Pak Karo Kesos nanti bantu untuk bisa disambungkan supaya benar-benar kita siapkan regulasi pendukung. Mudah-mudahan kalau perlu pendanaan dan lain-lain masih bisa dimasukkan di APBDP, mudah-mudahan. Sehingga nantinya bisa dikerjakan di tahun ini. Nah, Ibu sekalian, dalam kita membangun harus selalu berasumsi ini dikerjakan untuk waktu yang panjang. Jangan berorientasi berdasarkan masa jabatan. Masa jabatan, masa tugas Bapak Ibu, kita semua selalu ada batasnya. Ibu-ibu juga bertugas ada masa batasnya. Tapi dalam menyusun jangan pernah membuat sesuatu yang nanti berhenti pada saat kami berhenti. Bukan. Justru harus jalan terus sampai sepanjang masa kira-kiranya. Karenanya jangan pernah takut membuat inovasi. Karena inovasi itu bagian dari pembelajaran lintas waktu. Kadang-kadang kita ketika terpikir, kenapa dari dulu nggak kepikir ya? Nggak apa-apa kepikir sekarang, kerjakannya sekarang saja. Tidak usah kita kenapa nggak dari dulu, jangan. Kerjakan ini, nanti generasi selanjutnya akan punya terobosan baru, inovasi baru, sehingga terus-menerus PKK ini berkembang dan PKK ini terus dirasakan manfaatnya. Ibu-ibu sekalian, kehadiran dari PKK, tim penggerak PKK, Dasawisma di masyarakat, itu semua dirasakan. Tapi seringkali tidak masuk di dalam percakapan utama. Percakapan utama tidak muncul. Yang muncul di percakapan utama yang lainnya. Tapi Ibu sekalian, saya ingin pastikan dan saya sampaikan, apresiasi, terima kasih. Yang penting bukan dipercakapkan, yang penting dampaknya dirasakan oleh masyarakat. Karena itu yang dilakukan oleh PKK. Dan mudah-mudahan itu dicatat sebagai amal kebaikan buat semuanya, yang nanti dilipat gandakan pahalanya. Ibu sekalian saya hormati, izinkan saya mengakhiri sambutan ini dengan sebelum saya membacakan, saya ingin summary-kan. Kolaborasi seperti yang dikerjakan dalam Carik digandakan dalam program aksi PKK. Rumuskan programnya 1, 2, 3, kemudian boleh 4, 5, dan seterusnya. Lalu dinas kita, badan kita disambungkan untuk membantu, dan itu disiapkan perangkat hukumnya, siapkan sumber dayanya, sumber daya fiskal maupun sumber daya manusia, lalu ini jalan sebagai sebuah kemitraan di mana PKK berada di depan langsung di lapangan dan kita pemerintah yang mensupport. Sehingga dengan begitu seperti sebuah gerakan yang nanti akan muncul di sini. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Izinkan saya mengakhiri Ibu semuanya dengan menyampaikan kalimat pembuka. Ucap bismillahirrahmanirrahim pada hari ini, hari Rabu, tanggal 30 Maret tahun 2022, rapat kerja daerah, tim penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta dengan ini dinyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan Bapak Gubernur untuk menuju ke